Selamat malam teman-teman semuanya yang saat ini sudah standby. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan tadi, ada kendala teknis yang membuat kita jadi kurang maksimal. Oke, kita langsung mulai karena ini waktunya sudah cukup mepet ya. Kita langsung masuk di lab ini. Kita lihat, perhatikan langsung di monitor yang persiapan. Ini kurang 3 menit. Saya akan coba untuk berikan garisnya ya. Saya coba untuk berikan garisnya untuk pending ordernya biar lebih cepat. Oke, ini kita pending ordernya di titik 1764,32 ya. Silakan di pending ordernya di buy stop ya. Sorry, yang di atas ini buy stop ya, di atas buy stop, yang di bawah adalah sell stop. Yang di atas adalah buy stopnya, kemudian yang di bawah adalah sell stopnya. 64 baik. Sell stopnya di angka 1761,13 ya. Ya, ini sell stopnya di sini. Silakan diatur. Kemungkinan kecenderungannya akan bergerak ke atas. Ya, kita bisa siapkan. Ini ada sedikit kendala ya terkait dengan signal yang kurang kuat. Kalau masih nutut bisa diturunkan dulu yang sell stopnya ya. Buy stopnya diturunkan dulu. Kalau masih nutut diturunkan dulu ini ya. Sell stopnya diturunkan di 1759 1759,96. Oke, 1759,96 sell stopnya ya. Yang bawah adalah sell stop. Silakan di adjust sell stopnya, diatur di 1759,96. Yang di atas itu di adjust menjadi 1763,82 ya. Oke, ini yang fix ya. Sudah yang belum masuk silakan dimasukkan aja dulu. Di sell stopnya 1759,96, di buy stopnya 1763,82 ya. Arah kecenderungannya kalau melihat dari tren sebelumnya ini akan bergerak naik meskipun di korektor yang mengarah ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, ini buy stopnya sudah kena, langsung di close ya. Yang sell stopnya ini diamankan dulu. Sell stopnya langsung diamankan dulu. Ya, sell stopnya langsung dilepas dulu, tidak apa-apa. Oke, sell stopnya, buy stopnya sudah kena ya, silakan ditutup aja dulu. Kalau udah profit silakan diambil dulu ya. Potensinya masih akan bergerak fluktuatif nanti hingga betul-betul stabil di 15 menit sesudah news dirilis nanti. Sambil kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Mohon maaf, ini ada sedikit kendala terkait dengan jaringan ya. Terkait dengan jaringan, mohon maaf ada sedikit kendala. Namun demikian kita masih bisa ngawal, bisa monitor walaupun ada sedikit kesulitan terkait dengan jaringan ya. Bagi yang sudah profit yang atas, yang di buy tadi silakan di close dulu ya. Kemudian nanti ada koreksi turun sebentar,
koreksi turun sebentar boleh masuk buy dengan cepat, tapi hati-hati karena ini betul-betul luar biasa pergerakan yang sangat ekstrim yang harus kita waspadai. Kenapa kita bisa yakin buy? Karena strukturnya sudah mengarah ke bawah, padahal di analisa awal berpotensi akan turun, tetapi semuanya bergantung bagaimana teknikalnya bergerak di sana, bagaimana detak demi detak, pergerakan demi pergerakan dari teknikal yang sedang berjalan. Kita ikuti yang terbarunya mengarah ke bawah ya itu. Kemudian kita lihat di kalender ekonominya, di forexfactory.com kira-kira hasilnya kemana. Mungkin teman-teman sudah ada yang cek di sana hasilnya di forexfactory.com, merah atau warna hijau. Saya yakin merah ini. Sambil kita monitor pergerakannya ya, yang sudah terlambat silakan dimonitor saja dulu. Pergerakan sudah sangat cepat sekali. Pending ordernya yang di atas tadi sudah kena, yang buy stop, sell stopnya langsung diamankan, sell stopnya langsung di close dulu. Dan yang buy-nya yang sudah profit silakan langsung exit dulu, silakan langsung diamankan. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tunggu saja biar fluktuasinya, biar volatilitasnya ini menjadi lebih stabil dulu sampai betul-betul titik stabilnya nanti ketemu. Sekarang masih lumayan kuat. Dari forexfactory.com kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ada hijau, ada merah, ada hijau, 2 hijau dan 1 merah, artinya tetap ada nanti yang tekanan ke bawah. Ada merahnya 2, artinya dolar menguat, berpotensi ada tekanan ke bawah yang sangat kuat. Kemudian yang berwarna merah ini dolar melemah, dolarnya melemah, emasnya naik. Ya, tetap hati-hati meskipun saat ini didominasi oleh buyer, tapi ada tekanan di sana yang nanti bisa sewaktu-waktu bisa habis, jadi panjang itu bisa menjadi sumbu nantinya. Yang kita amati adalah pergerakan demi pergerakannya, detak demi detaknya. Sampai saat ini ketebalannya masih hijau yang dominan, sehingga fokus kita masih buy dulu. Belum ada tanda-tanda penolakan yang kuat di atas, belum ada sumbu yang muncul kuat di sana. Padahal di hasil news yang tadi dirilis ada 2 merah, ada 2 hijau dan 1 merah. Artinya 2 hijau ini tetap nanti kita pertimbangkan. Mungkin di candle ini masih kuat naik, tapi jangan lupa nanti di candle berikutnya pun bisa ditolak. Ya, jangan lupa teknikal ini menjadi nanti perhatian kita. Teknikal ini menjadi ukuran kita ketika nanti ditutup dengan candle itu, ketika nanti ditutup dengan candle warna hijau dominan, artinya buyer tetap akan dominan di sana. Buyer akan masih akan bergerak lebih lanjut karena sudah terbentuk tren, bukan karena dampak dari news, tapi sudah lebih pada tren yang sudah terbentuk dari candle warna hijau ini. Oke, sambil kita monitor, kita lihat sebelah kiri ada level psikologi yang di sebelah mana? Di sebelah kiri ada level psikologi ya, di 1776,65. Ini ada level psikologi ya, di mana pergerakan buyer yang kuat ini akan berusaha menyentuh dari level psikologinya yang di atas. Ya, sementara kita lihat, kita monitor ada level psikologi di sana, kemudian di sebelah kiri ada level psikologi di titik 1781,75, kemudian di puncaknya di 1787,10.
ya di puncak 1787,10 adalah puncak dari level psikologi ya. Nanti kalau misalkan dia kuat sampai di sana, artinya breakout di level psikologi yang banyak, maka selalu kita perhatikan candle terakhir yang terbentuk apakah akan mulai penolakan atau tidak. Selagi tidak ada penolakan seller, selagi tidak ada tanda-tanda seller, fokus ke buy dulu, tentu dengan nanti melihat trigger, dengan melihat peluang dari koreksi turunnya. Oke, mungkin dari sini, dari yang kita sudah sampaikan, ada teman-teman yang mau bertanya, ada mungkin 1-2 yang mau menanyakan, menyampaikan yang sudah dialami, mungkin terseret floating karena tadi mengejar pasar yang hijau, mungkin biasanya kan begitu, tidak mau. Selamat malam Pak Wijaya. Ya, selamat malam Pak, dari Pak siapa Pak? Iya, dengan Pak Adit. Saya ada posisi kebetulan agak di bawah nih Pak, 1755.20. Saya pikir nanti akan turun. Loh, kok jauh, Ya, kok jauh sekali Pak? Karena tadi habis siang hari saya pikir akan ke bawah, ternyata gitu ya, ternyata terlalu pas jauh. naik ya. Tadi kan Terlalu jauh itu, Pak, sebenarnya sudah kita sampaikan kalau news itu 30 menit sebelum news harusnya sudah harus clear dulu Sudah Pak. clear. Iya. Oh iya. Iya. Ini kalau sudah jauh begini, Lupa saya. iya. Tadi tidak ikut pending ordernya ya. Kalau itu pending ordernya minimal ada dapat pulihan lah, minimal bisa mengcover dapat pulihan. Ada pending order di 17 tadi. Kasih garis-garis. Oh baik. Kalau misalkan bakal dia akan berikan. Kalau melihat tekanannya Pak, kalau melihat tekanan kuat sekali dari volume yang terbentuk kuat sekali, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik ya. Mengikuti tren yang terbentuk ya. Bukan karena dampak dari news, tapi mengikuti tren yang ada. Tapi tetap saja ada tekanan seller, tetap ada, karena tadi dampaknya juga ada, meskipun belum tentu nanti sampai di bawah. Kalau di 1755 saya belum yakin, saya kurang yakin kalau di 1755 Paling nggak ada koreksi Pak ya. ada koreksi ada. Jadi kalau mau memanfaatkan itu harusnya di level psikologi di atas ini, misalnya di 1776 ini kita bisa pasangi sell limit ya, satu dengan lot yang lebih besar. Ya, tujuannya adalah mengurangi nanti kalau nanti ada koreksi turun, minimal profit itu bisa sedikit banyak mengurangi kerugian. Karena sudah terlalu jauh begini, kalau kita recover dengan lot yang sangat besar tidak boleh. Ya, terlalu besar juga tidak boleh. Kalau lotnya sama dengan yang posisi 1755 tidak menyelesaikan masalah, tambah kacau. Baik. Ya, Terima kasih Pak Wijaya. Ya, sama-sama Pak Adi. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin ada yang terseret, masih ada punya PR, punya tanggungan yang belum selesai. Sebenarnya kalau tadi ngikut lebih banyak aman ya, pasti dapatnya tadi, karena tidak menyentuh dari limit dari sell stop yang kena satu arah ini dari stopnya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Hanya Pak. Iya, silakan Pak. Pak, dalam posisi seperti ini berarti kita menunggu Pak ya, karena tadi yang buy stop kan kita sudah close tuh. Iya. Kita close. Iya. Sekarang ini kita nggak berani buy, nggak berani sell Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau di level psikologi boleh aja ngambil peluang koreksi Pak. Di level psikologi boleh ngambil, kita melawan, tapi hati-hati karena tekanannya berat sekali. Tekanan ke atas sih, perhatikan. Tekanan ke atas itu artinya volume yang makin tebal, dia koreksinya kecil Pak. Koreksi bawahnya kecil. Sehingga hampir tidak ada space, tidak ada ruangan untuk kita ngambil posisi buy-nya, tidak ada itu. Tapi kalau di level psikologi ya, level psikologi itu ada tembusan sebelah kiri, itu boleh kita ngambil koreksinya harusnya. Dengan limit boleh, misalkan dengan sell limit, kemudian setelah koreksi turun nanti kita segera close. Tapi harus cepat, karena apa? Karena tekanan ke atas kuat sekali. Dan tentu kalau pengen aman, ya kita nunggu sampai ini selesai dulu, karena kurang 15 menit ini cukup riskan Pak, cukup membahayakan. Ini masih ekstrim Pak. Ekstrim ini buyer betul-betul menekan yang luar biasa dengan koreksi yang kecil. Perhatikan dia tekan ke atas, makin tebal, dengan sumbu yang tidak ada, hampir tidak ada sumbu.
koreksi kecil dan naiknya. Kalau kita ngambil memaksa gitu ya, memaksa ngambil posisi belum sampai kita profit nanti bisa terseret. Nah, ini kan ketika di level psikologi di 1776 tadi sempat ini kurang sedikit, ini biasanya kalau mepet jadi hampir kena sentuh biasanya. Nah, kan begini ya. Maka suatu saat nanti harus banyak belajar seperti kondisi-kondisi di mana tekanan kuat tapi berada di level psikologi yang tinggi, itu bisa kita manfaatkan sedikit banyak untuk koreksinya. Ya, untuk koreksi itu artinya bukan fokus kita untuk lama di sell, tapi untuk ambil. Nah, koreksi cepat itu harus dengan cepat kita exit, karena fokus utama adalah buy, ya, mengingat tekanan yang kuat sekali. Yang kita lakukan dengan tadi sell limit adalah hanya memanfaatkan koreksi. Diingat, hanya memanfaatkan koreksi karena kita melawan arus yang kuat. Setidaknya di level psikologi akan ada koreksi yang lebih dari cukup. Kalau kita pas di sell limit kan dapat harganya tinggi, setidaknya turun ratusan adalah 120, 130 ada. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau kita ambil posisi sell limit bisa di 17 dan posisi lebihnya boleh, cuma agak jauh, nggak apa-apa, boleh saja itu. Saya lebih cenderung di 1781 Pak, lebih dekat dulu Pak, di 1781 dulu. Nah, nanti kalau 1781 itu terkoreksi kemudian naik kembali, nah baru nanti di 1787. Oke ya, 1787. Ya, ini kan lumayan koreksi ini, perhatikan di area kan ini kan menyentuh di level psikologi kemudian turun kan ya. Maksud kita itu memanfaatkan koreksi begini, turunnya begini, bukan untuk seterusnya untuk ngambil posisi sell itu dengan harapan aja sampai bawah, enggak, jangan. Hanya koreksi sebentar aja. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Itu Pak, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi tadi Pak Heri Setiawan, sell limit di 1780 kah Pak? 1780 boleh. 1781 yang ini betul-betul berada di level psikologi yang lebih tinggi ya, 1781. Pak Heri Setiawan. 1780 sebenarnya boleh saja, berarti 1780 di level psikologinya. Tapi di atasnya ada lebih tinggi, lebih tinggi boleh, di 1781 boleh, di 1780 juga boleh. Jadi ini ada level psikologi, dua-duanya ada. Oke, silakan nanti dipilih, dua-duanya bisa berpotensi ya. Ada lagi? Ya, malam Burin. Pauli, ini biasa ya kalau MF kayak gini tetap sementara ya kenaikannya karena nanti pulang lagi ke tren ya. Trennya ini masih turun atau udah naik? Kalau nanti terbentuk seperti ini Bu, ini sudah terbentuk tren naik Bu. Jadi ada level psikologi di bawah sudah dilewati, kemudian ini juga sudah dilewati, artinya akan lebih banyak naiknya daripada turunnya. Akan lebih banyak naiknya daripada turunnya. Walaupun sementara tetap trennya kayaknya kelihatan dia naik ya Pak. Iya, jadi kalau sudah walaupun news, tapi kalau sudah terbentuk tren, ini bahkan di ringnya di sana itu sudah dilewati, sudah di breakout yang hijau itu, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik. Kalaupun tidak hari ini, bisa saja nanti Senin bisa lompat ke atas. Bisa lompat jauh lebih kuat, maka hati-hati ketika kondisi seperti ini. Ini sudah breakout kalau nanti terbentuk seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan dia jelang-jelang ganti candle ditolak jadi sumbu yang panjang, berada ditutup di bawah level psikologi yang di sini, maka tentu beda. Ya, siap. Oke. Karena itu sideway-nya ya, red sideway. Ya, ini kan kelihatan Bu, yang datar kan di sini, Artinya ringnya selalu sama, ini namanya konsolidasi dan break sama. Tapi sekarang belum, memang sekarang ini break, tapi masih ada sekitar 14 menit ke depan berpotensi berkurang pun boleh bisa, lebih banyak naik pun juga bisa. Kalau melihat tekanan kan kelihatan ini, perhatikan dari tadi dia naik kemudian turun sedikit, naik lagi turun sedikit.
seolah untuk turun itu berat sekali, tekanan ke bawah berat sekali. Patokannya range yang itu juga sideways ya, kalau di close-nya di tetap di range itu, di bawah itu mungkin ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan turun. Jadi kalau dia masih ditutup turun di bawah 1769 ini, maka masih ada kemungkinan untuk kembali ditolak lagi, kembali turun lagi. Tapi kalau melihat sampai saat ini diterjang, ada level psikologi yang dilewati, ditutup dengan posisi seperti ini, maka akan banyak naiknya daripada turunnya nanti. Sehingga kalau punya posisi yang jauh di bawah, harus betul-betul care, harus betul-betul hati-hati, perhatikan recovery. Kalau perlu di level psikologi kita atasi, kita dengan menambah di level psikologi tadi seperti yang kita contohkan. Ya seperti itu, Purin. Terima kasih, Pak Wi. Siap, Purin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman yang tadi panik atau mungkin tidak sempat masuk. Profit berapa Pak? Aduh, semuanya profit. Siap. Ini siapa ini? Oke, mantap Pak. Profit berapa Pak? Dapat profit berapa Pak Dev? Lumayan Pak, 60 pip Pak. Aduh, lumayan. $60 apa 60 pip? 60 pip Pak, Oh, lumayan Pak. 60, lotnya 10 Pak ya? Lotnya 0,5 Pak. Aman sudah. Kasih banyak Pak. Oh iya, sama-sama Pak Dev. Nah, yang penting hadir dan profit aja. Yang penting hadir dan Siap. profit. Oke, Halo, ada Pak lagi? Wi. Ya, malam. Tadi loncat. Iya. Loncat. Ah. Sudah dapat. Makasih, Pak Wi. Oh iya, jadi nikmati Bu. Makasih, Pak Wi. Iya, tadi kan siang juga sudah kita sampaikan. Naik Bu, di 1763 kan? Naik Iya, akhirnya kan betul. naik itu. Iya, Siap. iya, oke. Makasih, Pak Wi. Iya, sama-sama. Yang lain mana ini? Mungkin pertanyaan. Halo, malam Pak. Iya Pak Tatang. Malam, Pak Tatang gimana Pak Tatang? Ikut nggak tadi? Baik Pak, alhamdulillah. Oh siap. Pak, ini mantap. kan di ini Pak di 1775 aja nggak tembus Pak. Kayaknya ini mungkin mau turun kali Pak ya. Ya kalau melihat tekanan memang kuat, Empat ke tapi bawah kayaknya Pak. ya tapi masih belum Pak, masih belum selesai Pak. Ada sekitar 11 menit. Ya, ada 11 menit. Biasanya begini ini nanti koreksi lagi, tapi masih dorongan ke atas masih kuat. Tetap ada tekanan ke bawah harus diwaspadai. Tekanan ke bawah perlu diwaspadai. Diingat sumbu ini bukan asal sumbu ya. Jadi sumbu yang terbentuk itu adalah bagian dari seller yang muncul di situ. Jadi seller muncul dengan kekuatannya di sini. Dengan Soalnya sumbu sekarang itu. katanya detaknya itu Pak lebih ini Lebih ke bawah. ya, lebih ditekan ke bawah. Tapi masih Ini tebal. mungkin harus waspada aja Pak ya. Waspada, tapi masih tebal Pak. Hijau masih tebal. Kalaupun ditutup seperti ini, tetap ada tekanan ke bawah, tapi masih tebal. Harus kita perhatikan masih tebal. Sell barrier-nya masih cukup kuat untuk nanti mendorong ke atas lagi. Ya, kira-kira begitu. Cuma kalau sudah terbentuk ada sumbu begini, bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk sell, boleh saja. Ya. Gitu Pak. Oke. Saya sih Iya. manfaatkan tadi aja Pak pergerakan cepetnya aja Pak ini Pak. Iya. Ini justru ini ada buy nih Pak nih. Tapi ini kelihatannya udah mulai turun. Cuma saya lotnya kan kecil-kecil Pak nih Pak. Iya, iya. 0,2, 0,02, 0,3 ya Iya, lumayan lah dapat 61 Pak dari koreksinya. Oke, mantap. Ya, oke Pak. Ini teman-teman semuanya mohon maaf sekali ya. Ini baterai saya kira-kira tidak mampu ini. Saya kurang bisa maksimal mengikuti dan kondisi tidak ada colokan setrum, tidak ada stop kontak di sana. Jadi saya kesulitan untuk ini untuk cas laptop saya. Sekali lagi mohon maaf kekurangan daya di sana. Mudah-mudahan Ya, suaranya kecil Pak ya. iya. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting kita ada profit semua Pak. Iya Pak, oke. Makasih banyak semuanya. Ya, Mohon baik. maaf. Makasih ini loh, sudah- Pak Wijaya. Iya, sama-sama. Mohon maaf, ini baterainya agak drop. Makasih, Jadi Pak. saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf untuk semuanya ya. Sampai ketemu di lain waktu. Salam profit dua arah. Sehat selalu Pak. Iya. Oke, siap. makasih banyak, Pak. Terima kasih. Yuk. Terima kasih, Pak Wi. Sama-sama. Gitu aja ya. Terima kasih.